Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Yang pertama, pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyampaikan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau tidak konsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai. Jadi, pengertian dari sinkronisasi adalah akses bebarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Selanjutnya, tujuan sinkronisasi. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Sama seperti yang kita ketahui bahwa hidup saling berkaitan dengan sama lain. Gitu juga dengan sinkronisasi pada sistem operasi. Jika hal ini tidak ada penumpang dalam menjalankan suatu sistem, maka akan menemui suatu kendala yang berakibat ketidakkonsistenan pada data, sehingga data tidak menjadi konkuren. Selanjutnya yaitu masalah-masalah sinkronisasi. Yang pertama ada yang namanya race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Yang kedua yaitu critical section. Arti dari masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersama. Critical section ini sendiri mempunyai beberapa kode seperti entry section yang merupakan kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Ada juga namanya critical section, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ada juga namanya action section, yaitu akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Dan ada juga namanya reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Selanjutnya yang ketiga yaitu bounded buffer problem. Bounded buffer problem merupakan struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkan kembali ketika diperlukan. Jika dianalogikan, bounded buffer ini akan mirip dengan sebuah tumpukan piring. Kita menaruh piring dan menaruh lagi sebuah piring. Ketika ingin mengambil piring, maka tumpukan paling atas yang akan diambil. Jika piring terakhir yang dimasukkan akan pertama kali diambil. Selanjutnya ada reader and writer problem. Readers and writers problem adalah problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Masalah ini timbul ketika ada dua proses atau lebih berbagi data yang sama. Data yang dimaksud di sini bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Selanjutnya ada dining philosophers problem. Masalah ini pertama kali ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah portabilitas. Dalam masalah dining philosophers diketahui sejumlah N filosof yang hanya memiliki 3 status: berpikir, lapar, dan makan. Semua filosof berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filosof ada sebuah piring berisi mie, dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Selanjutnya ada semaphores. Semaphores adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses.
yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Semaphore dicetus oleh Edgar Dijkstra dan pertama kali digunakan dalam sistem operasi DE. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.